Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Bersama kami, saya Hersu Beno Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai teman-teman dan kita Ya, bakalan ngobrol di akhir pekan ini, menjelang yes, akhir pekan Mas Irsu. yes. Oke, Mbak Agi, saya jujur terkejut ya membaca di kompas.com. Ya, ini berita yang dari Sumatera Utara mengenai Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Dia kebetulan dia adalah menantunya Pak Jokowi. Karena Iya. kok katanya dalam setahun belum ada setahun itu dalam setahun itu sudah 6 orang kepala dinasnya di provinsi Sumatera Mm-mm. Utara kan mengundurkan diri. Saya jujur saja agak bingung kalau ada kepala dinas mengundurkan diri, apalagi pengunduran dirinya beberapa di antaranya itu menurut saya nggak masuk akal karena alasannya mau fokus pada keluarga. Itu Mbak, dia. iya ya, Mbak Agi tahu kan bagaimana praktek untuk mendapatkan kepala dinas. Orang berebut loh untuk mendapatkan Mhm. kepala dinas di beberapa Betul. daerah. Mungkin saya Mhm. nggak tahu detailnya seperti kalau di Sumatera Utara seperti apa. Di beberapa daerah Mhm. saya kenal untuk itu mereka berani keluar duit gitu loh untuk jadi kepala dinas. Yang Anda ingat yang Ponorogo saja untuk Ya. dokter yang untuk di apa untuk jadi dirut di rumah sakit saja dia sampai nyogok ke Iya. bupatinya kan untuk itu kan jadi Mm-mm. dan itu sampai ditangkap oleh KPK. Bayangkan masa ada orang yang ke, sudah dipilih menjadi kepala dinas di tingkat provinsi gitu salah Mm-mm. satunya kepala dinas PUPR. Nah, PUPR ini kan Mm-mm. jabatan yang basah kuyup dan Basah. diperebutkan banyak orang gitu. Dia mundur Mm-mm. alasannya kalau nggak salah dia ingin fokus ngurus keluarga. Apa yang terjadi ya Mbak Aki kira-kira itu ya gitu. Itu menarik kita kita bahas. Satu lagi yang saya juga agak Mhm. kaget-kaget ketika kemarin ya kalau tidak salah itu ada deklarasi buruh Mm. yang itu buruh pasang badan ada 3 organisasi buruh itu pasang badan supaya Kapolri tetap di bawah presiden. Eh, urusannya apa ya buruh-buruh kok pasang badan seperti ini gitu. Saya Mm. sampai sekarang nggak habis pikir apa kepentingannya para buruh-buruh ini? Mungkin kepentingan para bos buruhnya saya percaya. Tapi kalau memang itu kan kasihan dong buruh-buruh itu cuma jadi mereka ini kan berorganisasi punya kelompok seperti itu kan tujuannya untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Tapi kalau Mhm. ditarik-tarik ke kepentingan politik ini kan jadi kasihan dong mereka. Apalagi kemudian mereka harus Betul. pasang badan. Ngapain lu pasang badan urusannya apa ya lu pasang badan ke Polri kan hidup lo aja udah susah kan ngapain berjuang aja untuk mereka kan gitu loh ya. Itu yang saya Mm. sih usul dua topik itu menarik banget loh kalau kita omongin lagi. Iya, iya, menarik banget ya Mas Irsu, terutama yang soal buruh tadi itu, yang pasang badan apakah sampai ke bawah-bawahnya ataukah hanya yang di atasannya, yang jadi Banyak mereka pimpinannya, kemarin, begitu kan? banyak tuh yang datang sampai banyak tuh Mbak yang hadir tuh. Saya kasihan aja kan mereka itu jadinya kalau kayak gitu kan. Ini kan jadi masuk ke pertarungan wilayah politik jadinya kan mereka ya yang Betul, harusnya betul. mereka pasang badan. Kalau kepala daerah atau kepala Mhm. daerah misalnya nggak mau naikkan kesejahteraan buruh gitu itu masuk akal kan Mhm. ya Mbak Agi ya. Betul. Oke, Mhm. mari Mhm. kita mau bahas dari mana dulu? Dari yang tadi eh, Mungkin Bobby yang itu Bobby dulu ya Mas Irsu Bobby ya. ya ya ya. Nah, Mhm. silakan silakan Iya gimana ya. gimana Mbak Agi? Iya ya, ini mungkin teman-teman masih banyak yang belum tahu. Mungkin kita ringkas saja ya. Siapa sih Hmm, 6 orang hmm, itu kepala dinas hmm. yang kemudian mengundurkan diri ya Dan seperti kata Mas alasannya itu Irsu. Mbak yang paling penting ya Dan berapa alasannya, lama dia betul. menjabat ya siapa Mhm. berapa jabatannya apa berapa lama menjabat dan alasannya ini yang pasti penting ini ya. Iya ya. Jadi coba yang pertama itu Kadis Perindak ESDM, Fitra Perindak Kurnia. ESDM. Jadi wih ada perindustrian dan Mantap Mas ESDM. Irsu ini, Wih ini betul. juga mantap Mhm. juga ini Luar jabatannya. biasa ya. Hmm, Mm-mm. hmm, Jadi ini Pak Fitra begitu ya. Mungkin ada kalau beberapa yang belum mengetahui ini namanya dikiranya adalah perempuan. Padahal ini seorang laki-laki, Fitra hmm, Kurnia, dan dia juga sampai S2 Mas Irsu. Yang tentunya orang kalau belajar sampai S1, S2 sampai hmm, tinggi seperti itu kan tentu untuk menunjang karirnya, untuk hmm, menunjang jabatannya hmm, begitu hmm. biasanya. Biasanya sampai Dan dokter malah tiba-tiba sekarang orang Wan ya. betul, banyak yang kemudian sampai ke dokter. Coba kita lihat ya, Fitra ini mengundurkan diri dengan alasan ingin fokus mengurus keluarga. Nah, itu dia yang berapa lama dia jabat sebagai sebagai kepala dinas coba? Iya, dia masih dini Mas Irsu, masih baru 6 bulan yang lalu dia Enggak, iya dilantik iya. oleh Iya. Bobi, yaitu pada Hmm, tanggal hmm, 15 Agustus hmm. 2020, apa namanya, 2026. Jadi ya artinya belum ada 1 tahun kan, Ya dan berarti dia kalau sekarang ngurus sudah keluarga itu apa ya? Jadi dia biasanya kan gagal itu inspeksi sana dan sebagainya dan soal pertambangan-pertambangan dia pasti periksa karena SDM kan dia ya Mbak ya. betul, Gitu. Kalau betul. ngurus keluarga apa dia Mhm.
pagi-pagi nganterin istrinya dulu ke kemana gitu, terus habis itu Antar anak-anak ngantar anak begitu dan ya. sebagainya. Itu kan fokus keluarga ya berarti gitu ya. Atau yang mana Betul. gitu itu yang Ya, itu saya rasa menjadi salah satu alasan yang paling gampang, yang paling sederhana, simpel, dan orang nggak akan bertanya kecuali kita gitu, Mas Hersu. Tapi saya rasa saya sebenarnya kira enggak lah ya, pasti orang juga mikir sekali lagi jabatan orang juga kepala BIN. bertanya-tanya ya. Iya. Tapi mungkin kalau di lingkup dinasnya sendiri atau di Iya. lingkup Pemprov Hmm. Sumatera Hmm. Utara sudah mengetahui kira-kira apa alasannya. Tapi kita Hmm. kan pengen tahu ini, pengen tahu, Hmm. ingin Iya. apa, mengulik apa Iya. kira-kira. Hmm. Ya, ini kalau menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD, Hmm. Sutan Tolang Lubis, dia mengatakan ya jelas dalam surat yang kami terima tersebut beliau menyampaikan ingin fokus mengurus keluarga. Jadi ini alasan pribadi, itu yang kami Hmm. terima. Dan biasanya kalau kita mengemukakan alasan pribadi ya sudah tertutup, Ya, close tapi gitu. biasanya kayak Orang jadi begitu nggak ini ya. gitu ya. Biasanya begitu-begitu kan Hmm, ibu-ibu. Kalau ibu-ibu kan biasanya gitu. Dia betul. Ya, betul-betul dia mau betul. Ini alasan berkorban, ibu-ibu ini. Mm-mm, berkorban untuk anaknya ya. Dia orang kalau mm-mm. ibu-ibu itu ini bukan kita apa ya seksis bukan ya. Tapi kan biasa Betul. kita bisa terima kalau dan kita sangat Biasanya, paham betul. kalau ada seorang Mm, perempuan dia bilang saya akan fokus karena anak saya masih butuh perhatian. Kita hormat banget ya sama orang-orang gitu ya. Dia mm. memang orang seperti Ya. ini nggak peduli. Tapi kalau bapak-bapak kan dia penanggung jawab rumah tangga, keuangan Mhm. rumah tangga keluarga gitu kok dia milih seperti itu ini anomali sih menurut saya. Oke, ini Iya, satu dan ya. biasanya Mm-mm. biasanya Gimana? ibu-ibu diminta oleh suami kan Mas Irisu, Minta suami alasan atau seperti bahkan ada itu. juga ibu yang sangat kuat naluri keibuannya dan kesadaran Keibuannya, bahwa semua betul. karir gue itu udah nggak penting lagi kalau yang penting bagaimana anak gue Mhm, sukses. Banyak kayak gitu kan ya mhm, ibu-ibu ya seperti itu betul. ya. Itu Iya, pengorbanan seorang ibu-ibu biasa itu seperti itu. Bukan biasa, luar biasa. Nah, kan gitu. luar biasa. Iya. Mm-mm. Nah, coba kita ringkas saja ya. Yang kedua adalah Kadis PUPR yang tadi yang disebutkan oleh Mas Oh, Hersu yaitu Hendra Dermawan. Ya ini sama gantiin dengan ini ya, gantiin yang ini, yang gantiin yang ke Topan Obaja Ginting itu yang kemarin ditangkap oleh iya, KPK. Orang betul. dekatnya itu, Mhm. oke. Hmm. Ya, Ya. yang di persidangan bergulir, hakimnya meminta supaya Bobby dihadirkan atau Mm-mm. diperiksa. Sampai Mm-mm. sekarang juga tidak ada kejelasan. Nah, Mm-mm. sama dengan Fitra tadi, ya, Kadis ESDM, Hendra ini juga memutuskan mengundurkan diri di usia dia menjabatnya itu masih seumur 6 bulan juga, Mm-mm. hampir Mm-mm. sama. Jadi Alasannya apa? sama, ya. Mereka berdua ini bareng Mas Hersu Mm-mm. mengundurkan dirinya ya. Dia mengaku mengambil keputusan ini karena merasa belum mampu bekerja secara maksimal semasa menjabat. Ini klise Oke. banget ya. Iya, iya, Orang iya, iya. jabatan yang dinantikan, Iya, iya, jabatan iya. yang Eh, diimpi-impikan, kemudian eh, merasa eh, tidak mampu menjabat gitu. eh, Atau eh, kalau dalam cinta, lepaskan saya karena saya tidak cukup mencintaimu eh. sebagaimana kamu mencintai saya. Itu kan tidak mungkin Atau melakukan hal sebaliknya, seperti itu gitu. karena aku sangat mencintai kamu, tapi kamu nggak mencintai aku gitu. Ini unik, oke. Ini masalah apa yang Iya, menyebabkan oke. ini? Nah, Mm, ini ya. lagi dikatakan oleh Sultan ya. Dalam surat yang kami terima itu beliau menyebutkan bahwa pengunduran diri termasuk alasan pribadi. Beliau Mm-mm. merasa belum dapat berbuat maksimal di jabatan tersebut sehingga beliau memilih untuk mengundurkan diri. Ini sama aja dengan orang mutusin cinta dengan Mm. mengatakan ada yang jauh lebih baik daripada saya ketimbang Iya, saya, iya, kan? iya. Ah, itu benar lagi benar itu, Mbak. Udah deh, biarkan gua menderita. Yang penting kamu bahagia, kan gitu ya. Karena aku Ya, tak minta. betul. Saya nggak bahagia nggak apa-apa gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Ini platonis banget ini. Aduh, luar Ya. biasa Hmm, ini. iya. Iya, terus Hmm. kemudian yang ketiga itu Kadis Ketahanan Pangan bernama Rajali. Nah, Rajali ini mundur sebagai Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura ini pada bulan Oktober 2025. Mm-mm. Jadi sudah sekitar 4 sampai dengan 5 bulan yang lalu ya. Alasannya karena sakit. Kalau ini memang sakit sih Mas Hersu, Hmm. berita sebelumnya. Jadi kalau ada acara apa dan sebagainya, dia tuh digantikan oleh wakilnya begitu, Hmm. tidak bisa hadir secara fisik dengan Hmm. alasan sakit. Hmm. Jadi Hmm. yang satu ini bisa diterima lah dengan Bisa alasan diterima masuk logikanya akal ya. gitu. Hmm. Hmm. Iya. Hmm. Terus kemudian yang berikutnya, yang keempat yaitu Kadis Perkim Sumut. Perkim itu perumahan Pemukiman dan ya, pemukiman. perumahan dan pemukiman. Betul. Hmm. Namanya Hasmi Rizal. Hmm. Nah, ini mengajukan pengunduran diri pada bulan Oktober juga, Hmm. 1 bulan sama dengan yang Hmm. tadi yang Hmm. sakit, Hmm. dan tahun lalu tentu saja Hmm. Oktober 2025 dengan alasan ingin fokus memperhatikan keluarga. Ini Eh, perkim loh. sama lagi. Ini menarik ini. Iya, Saya jadi terbayang menarik. kayak di Skandinavia ini kan Mhm. Skandinavia boleh itu lagi-lagi itu pensiun apa cuti di luar tanggungan juga itu karena dia mau fokus keluarga boleh. Ini udah Mengurus mulai anak maju. sampai 1 tahun. Iya, oh Iya, 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 iya. Maju nih. sampai 1 tahun Oke, di sana. ya. Kalau ini Mhm. mundur ya, oke. Siapa namanya tadi, Pak? Kalau ini mundur, Hasmi Rizal, Mas Asmi Ersu. Rizal ya. Udah dua orang ya Iya, yang waktu keluarga ya alasannya ya.
Ya. Betul, dengan alasan keluarga. Tapi kalau ini ada kemungkinan, ada isunya, ini selek ya sama sama Bobby, ada mungkin ketidaksesuaian pendapat atau Hmm. apa, Hmm. karena Hmm. memang ada isu bahwa dia pernah ditegur begitu di Hmm. depan menteri begitu ya, di depan Hmm. Menteri ARA ketika Hmm. melakukan kunjungan. Hmm. Tapi ini dibantah tentu saja oleh Hmm. Bobby ya bahwa itu tidak terjadi, itu hanya isu saja. Dia tidak Hmm. pernah mengusir karena wartawan mengatakan apa kepada waktu itu Bapak mengusir begitu ya. Hmm. Tidak pernah melakukan. Tapi kita tidak tahu alasannya sebenarnya. Yang Ya, ya. jelas dia Hmm. mengatakan alasan pribadi mengurus Hmm. keluarga. Hmm. Kemudian yang kelima, Kepala BKAD Sumut Muhammad Rahmadani Lubis. Hmm. BKAD itu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah. Wush, Dia ini ini mengundurkan juga gila. diri. Ini Ya, jabatan ini juga gila. basah Mas Ersu. Iya, 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 iya. Ini rebutan ini jabatan ini, Mbak Agi. Ya. Rebutan, Hmm. betul. Kalau Hmm. nggak takut KPK gitu ya, ini jabatan rebutan. Nanti ada yang KPK tangkap. Ya, ya. Silakan. Iya, jadi ini mundur pada tanggal 16 Mei 2025. Hmm. Alasannya saat melapor ke Badan Kepegawaian Daerah atau BKD adalah ingin fokus pada pendidikan. Luar biasa, mungkin dia Hmm. ingin mengambil doktor atau apa gitu ya. Pokoknya Biasanya fokus pada kan pendidikan. Anda tadi bilang bahwa pendidikan itu untuk menunjang karirnya kan gitu. Nah, kalau sekarang Iya, karir tapi dia kenapa naik, malah meninggalkan karir ya? heeh, heeh, iya, 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 iya. Itu oke, lanjut. Iya. Ya. Mhm. Hmm. Ya, jadi ini juga aneh karena biasanya Hmm. fokus kepada pendidikan apalagi sudah jenjangnya menjadi Hmm. kepala lembaga atau kepala Hmm. dinas Kuliah. seperti Hmm. Hmm. itu memiliki waktu karena Hmm. dia bisa memerintahkan ada wakilnya, ada anak Hmm. buahnya, Hmm. ada Hmm. staf-staf ahlinya apa Ya. Hmm. atau yang di ke lapangan pun bisa digantikan begitu Iya, ya, Bang. apa Kita dia sama-sama tahu lah mengkoordinasi. ya, ya. Betul. Gitu. Ini apalagi Jadi kuliah aneh kalau eksekutif ya, demi dan itu. kampus-kampus banyak mengakomodirkan ya kelas eksekutif gitu Betul. ya, karena itu untuk sumber Iya. pendapatan dari kampus itu Sumber biasanya kan gitu. penghasilan betul betul. Hmm. Hmm. Dan kemudian yang keenam adalah Kadis Komunikasi dan Informasi Ilyas Sitorus. Ini Hmm. mengajukan pengunduran diri sudah lama ya pada tanggal Hmm. 24 Maret Hmm. tahun 2025 atau sehari sebelum ditetapkan menjadi tersangka. Memang ini ada kasus Ah, kalau ya ini kasus sih, korupsi. ya masuk ini Ya, ya, ini harus nggak, kalau toh dia tidak mengundurkan diri, dia pasti akan ditangkap dan dia kemudian dipecat kayak ditangkap dan dipecat begitu ya kayak di model depan Topan publik Obaja begitu Ginting bisa ya jadi. orangnya, Hmm. ini orangnya. Jadi tadi setidaknya kalau saya yang Mbak Mhm. Agi bacakan tadi ada dua alasan, itu karena fokus keluarga, satu Ya. alasan untuk mau fokus ke sekolah, satu alasan karena tidak Mhm. mampu, yang tadi Mbak Agi bilang bahwa biarlah kau bahagia asal biarlah aku menderita asal kau bahagia tadi. Mhm. Ya. Terus Iya, yang satu ini karena kasus korupsi ya, ya kasus korupsinya. wajar ya, Betul. masuk akal ya. Satu Mhm. lagi apa? Mhm. Udah enam itu seperti tadi. Sudah 6 nih Mas Iya, Hersu. iya, iya. Iya, padahal ini ya masa masih seumur jagung lah. Dia Iya. walaupun jagung itu umurnya 3 bulan, tapi ini Oke. kan masa Tiga masa kali panen lah ini berkuasa. ya. Iya, 3 kali panen jagung. Iya. Tapi menurut saya agak pasti ada sesuatu yang saya kira secara manajerial yang bermasalah kalau seperti ini. Mhm. Apalagi kan untuk memilih orang-orang itu masih dengan pertimbangan yang sangat matang Betul. kan ya. Dan kemudian Mhm. kalau kemudian Mhm. orang memilih katanya fokus pada keluarga, itu menurut saya juga Mhm. aneh. Fokus pada pendidikan juga aneh. Terus juga orang Mhm. yang tadi karena apa? Karena dia menyatakan tidak sanggup, tidak mampu, itu kan aneh. Kan orang dipilih itu kan Iya. berdasarkan juga track recordnya dan sebagainya. Dari Mhm. 6 tadi Mhm. berarti dua yang bisa kita pahami ya pengunduran dirinya. Yang satu Mhm. karena sakit, ya Sakit. kalau udah sakit dia Mhm. tidak bisa menjalankan tugas. Nah ini baru alasan masuk akal. Yang kedua karena mau ditangkap KPK. Kalau ini sih lu Iya, nggak mundur. itu biarin aja. Iya. Dia, Iya. Mhm. menarik ini Oke, Mbak Agi. apalagi Udah. iya, jadi kalau kalau kita melihat kasus seperti ini, Mas Hersu, ini Hmm. kita melihat secara umum saja ya, bukan hanya kasus ini begitu. Hmm. Kalau orang mengundurkan diri dari posisi jabatan yang strategis gitu, Hmm. sementara dia itu masih punya bos lah, dikatakan demikian karena bosnya adalah Bobby begitu kalau dalam hal ini. Tapi pada peristiwa-peristiwa lainnya begitu ya, biasanya mengundurkan diri itu karena tidak tahan terhadap atasan atau Hmm. kemudian eh, melihat sesuatu perbuatan yang yang perbuatan yang berpotensi nantinya akan menjadi eh, masuk ke dalam ranah pidana atau Hmm. sesuatu yang tidak elok begitu Hmm. sehingga dia sebagai bawahan tidak ingin terlibat di dalamnya Oh, kayak atau dia kasus di takut anu ya, dikorbankan. kasus di Nadiem Hmm, ya, kan ada kepala apa bagian pengelola anggaran yang mengundurkan diri itu ya, kemarin dia tuh, betul, betul, iya, karena dia betul, takut, itu nah, dia takut. seperti itu. Mm-mm. Dia takut Tapi terlibat nantinya takut kalau misalnya itu terlibat terungkap ya. begitu. Iya, 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 Iya. iya.
Nah, Ya. ini ada juga yang memang karena secara watak tidak nggak ketemu begitu ya, atau memiliki atasan yang emosional begitu. Kalau Hmm, kasusnya adalah bawahan, misalnya bawahan yang hmm, emosional, bawahan yang melakukan korupsi, kita sebagai atasan nggak mungkin kita malah hmm, mundur, hmm, tapi kita akan menegur, memindahkan dia apa dan sebagainya, atau bahkan mungkin hmm, mengungkapkan kasusnya begitu untuk hmm, kemudian hmm, diperiksa. Tapi yang lebih mungkin biasanya adalah kita berkonflik dengan atasan ya Mas hmm, Hersу, hmm, hmm, ada sesuatu yang tidak bisa dia terima yang dilakukan oleh atasan dan ya ataukah di situ bebannya sudah terlalu berat, yaitu hmm, banyak sekali kejadian-kejadian pada masa pejabat hmm, yang sebelumnya sebelum hmm, dia diangkat pada jabatan tersebut, yang kemudian sesuatu itu harus dia lanjutkan gitu, walaupun hmm, itu sifatnya buruk atau negatif, itu bisa saja terjadi. Atau kemudian dipaksa untuk hmm, melakukan sesuatu, menerima proyek yang hmm, kemudian proyek itu tidak proper, yang hmm, kemudian penunjukan, proyek berupa penunjukan tidak ada seleksi apa dan sebagainya, itu bisa saja juga terjadi hmm, seperti itu. hmm, Jadi artinya kalau yang seperti ini ada ketidaknyamanan atau bahkan mungkin tekanan. Nah, hmm, yang terjadi pada Bobby apa? Kita hmm, masih belum tahu sih sampai sekarang gitu. Tapi hmm, kalau kita melihat salah satu misalnya Mas Hersu ya, hmm, ini Kadis tadi Perindak ya dan ESDM, hmm, Ekonomi dan Sumber Daya Mineral ini ya dan Energi. Ini kalau kita lihat memang kasus di Sumatera Utara itu luar biasa Mas Hersu. hmm, 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 Dan dia ini kepala dinas provinsi ya, hmm, bukan iya. sekedar kota atau Hmm, kabupaten, bukan, hmm, ini provinsi. Dan kemudian misalnya ini baru saja Badan Reserse Kriminal atau Barreskrim Polri itu hmm, mengungkap bahwa setidaknya ada 1.517 hmm, tambang ilegal yang tersebar itu di berbagai wilayah Indonesia. Kita ada 38 provinsi kalau tidak salah, tambang ilegal ini ada di 33 atau 34, pokoknya hmm, ada sekitar 4 atau 5 provinsi itu yang hmm, nggak ada tambang ilegalnya. hmm, Dan kemudian ternyata dari jumlah itu terbanyak itu ada di Provinsi Sumatera Utara atau di Sumut. Ini artinya di hmm, wilayah Bobi dengan jumlah 396 tambang ilegal dari jumlah total tadi di seluruh Indonesia ada 1.517. Bayangkan itu sudah berapa persen ya Mas Irisu? hmm, Hampir 400 ya, hampir 400 per 1.500, 400 per 1.500, ini luar biasa ya. hmm, Coba kita lihat aktivitas tambang itu biasanya ya ini oleh Bareskrim diungkap dibackingi oleh oknum mulai dari anggota kepolisian, parpol, tokoh adat sampai kemudian ke tokoh masyarakat. hmm, Jadi selama ini memang menjadi masalah yang sangat krusial di lapangan. hmm, Tidak hanya masalah hukum, masalah pendapatan, begitu juga masalah bentrokan fisik apa dan sebagainya. Masalah perebutan lahan atau pengambil alihan lahan gitu yang tentu saja itu akan merugikan masyarakat setempat. hmm, Dan data-data itu misalnya ya sesama di Sumatera, Sumatera misalnya, Aceh itu hanya ada 65 tambang ilegal. hmm, Sementara Sumatera Barat hanya ada 4 hmm, tambang ilegal, yaitu emas. hmm, Kalau di Sumatera banyak emas, Mas Irsu. Di Aceh itu ada berapa tadi? 65 tambang ilegal itu juga emas semuanya. hmm, hmm, Kemudian di Sumsel itu batu bara ya, itu ada 7 tambang ilegal. Bandingkan 7 dibandingkan dengan yang Sumut tadi 396 tambang ilegal. Luar hmm. biasa. Apalagi Sumatera Barat hanya 4 tambang ilegal dibandingkan dengan Sumut Ya, lagi-lagi yang ini sumber daya 396. alamnya luar biasa banget ya berarti ya. Luar biasa banget, makanya kemarin bencananya Hmm, Mas hmm, Hersu hmm, juga yang paling parah di antara hmm, provinsi yang lain gitu ya. Dan apa namanya paling parah itu di sungai-sungai yang ada di bawah perbukitan dan gunung-gunung yang ada tambangnya. Tapi kalau yang secara kota begitu ya yang paling parah mungkin yang terekspos itu adalah Aceh Tamiang ya ketika itu. Tapi Tapanuli, Tapsel, Taput itu luar biasa parahnya juga. Sama dengan yang terjadi di Tamiang sampai kemudian berpekan-pekan bahkan sampai 1 bulan begitu ya itu masih ada area yang memang belum tersentuh begitu mungkin sudah didatangi tapi belum sama sekali direhabilitasi. Lampung ada 32 tambang ilegal,
Dan Banten itu hanya ada 4 tambang dan kemudian yang berikut menyusul adalah Jawa Barat yaitu 314 tambang ilegal. Kalau di Waduh. Jawa Barat ini lengkap Mas Hersu. Hmm. Ada pasir, ada batu kapur, andesit, apa batu-batu andesit yang sering dipakai untuk Hmm. pembangunan perumahan dan juga gedung-gedung begitu. Kemudian emas, marmer dan sebagainya. Kalau di Jawa Barat ini banyak Ya. sekali dan saya juga sudah mendengar ini teriak-teriak terus ya apa Gubernur Jawa Barat gitu KDM Kang Deddy Mulyadi ini Hmm. dia bermusuhan dengan banyak sekali pengusaha tambang di Jawa Barat karena memang ini yang menyebabkan kerusakan. Buktinya apa? Banyak sekali terjadi bencana Ya, di Jawa dan Barat Jawa juga, Barat tanah itu kan longsor disebabkan pernah kita ini. kenapa kita bicarakan kemarin ya bahwa tutupan hutannya apa lahan hutannya itu tinggal 19%, sementara yang ada Betul. kanopinya itu sampai cuma 17% Iya. gitu ya tertutup kanopi. Mhm. Jadi Mhm. ini daerah potensial rawan dan kita khawatir sekali karena Jawa Barat ini Rawan kan banget. penduduknya Mhm. terbesar di Indonesia. Jadi serius Betul. sekali. Oke, tapi saya kira kita pindah ke topik yang tadi ya Mbak Ki. Nanti kita Oke. ngomongin lagi ya Mhm. ini ya. Kita pindah ke yang Ya. tadi ke Kapolri ya apa buruh tadi. Nah ini kita pasti orang saya sih meskipun belum baca detail saya bisa menduga-duga ini ya pasti kayak gini nih ya nggak mungkin buruhnya yang akan pasang badan. Yang pasang badan ini pasti para pimpinannya ya, tapi karena pimpinannya kemudian mereka ikut dikerahkan itu yang saya sebenarnya sedih juga jadinya gitu. Siapa sih ini kan saya Ya. baca salah satunya itu salah duanya lah saya bilang kan salah satu kan ada 3 organisasi ya Mbak ya yang Mhm. itu kan Mhm. yang memimpin Mhm. Andi Ganinea, Ganinea ya sama Mhm. Ya. Said Iqbal ya yang itu Betul. ada satu lagi siapa tokohnya Mbak yang aktif Eli Rosita Silaban itu ini Presiden KSBI KSB. apa Serikat Buruh Hmm, Indonesia hmm, begitu. hmm. Ya Mhm. ini kan buruh ini banyak sekali kan organisasinya ya gitu ya. Banyak sekali Mas Hersu, ada ratusan. Hmm. Oke. Banyak sekali. Jadi, Mhm. mari mari kita bicarakan ini apa yang terjadi kok tiba-tiba mereka kemudian bikin itu di mana di Tugu Proklamasi ya mereka itu Di bikin Tugu Proklamasi ya, dan kita hmm, sudah bisa hmm. menduga ini pasti ada gula-gulanya Ya begitulah. pengerahan lah ini ya ya Ini pengerahan dan kemudian siapakah ini para pimpinan ini hmm, terutama yang speak up di situ yang membacakan hmm, komunike semacam itu ya hmm, janji atau apa namanya permintaan gitu kepada hmm. presiden apa yang untuk didengarkan dan yang terpublikasi itu yang lebih banyak disebut dari 3 orang itu yaitu Said Iqbal kemudian Eli Rosita Silaban itu yang namanya muncul adalah Andi Gani Nenawea dan Oh, kita tahu ya Andi Mas Gani Herzi. Nawe ya 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 oke. Mhm, mhm, Hmm, hmm. mhm. Ini Ya. adalah orang yang ini anak dari Yakob Nuwawea. eh, Ah, Nuawewe, ya, Wea, saya kalau betul. Jacob Nuwawewa saya ingat karena dia hampir mencelakakan saya itu Mbak Agi. Itu Bagaimana tuh? peristiwa waktu di di kongres di asrama haji di Medan. Saya lupa tahun Oh, berapa tahun 80 tahun 90-an awal begitu ya ketika terjadi perebutan PDIP itu kan dia menabrak pagar asrama haji pakai mobil jeep hmm, itu kan Andi iya, iya. Nuwawe. Saya ingat betul makanya itu. Terus saya pasti balik itu di balik pagar itu dan untung saya cepat lari. Hampir saja kena ya. Ya, saya lupa persis tahunnya lah itu ketika PDI dulu lagi perebutan kekuasaan lah gitu Ya, yang kemudian perebutan kekuasaan. melahirkan kuda tuli itu loh akhirnya gitu. Ya. Betul, iya. Ya, ya ini anaknya Iya, Pak Andi Nuwawe ya. Pak Yakub. Iya, Pak Jakob jadi Jakob Nuwawe ya. Ya. iya, anaknya Pak Yakub dan kita tahu Pak Yakub ini pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja di masa Hmm. pemerintahan Presiden Megawati ya. Megawati. Yes, Ya, betul. ini termasuk Loyalisnya eh, Ibu Mega ya dia ya. loyalisnya Ya. Ibu Mega dan kepercayaannya Ibu Mega juga. Dan sebetulnya anaknya ini juga kader dari PDIP, Mas Hersu. Hmm. Tapi hampir sama dengan Manwarar, begitu ya. Hmm. Bapaknya itu PDIP loyalis, Hmm. PDIP Tulen, begitu. Hmm. Hmm. Tapi ketika turun ke anaknya, kemudian lebih dekat kepada Jokowi. Kita kalau lihatnya Hmm. seperti itu. Karena Hmm. si Andi Gani ini, Hmm. dia kemudian ya menjadi kader PDIP dan dia juga pada saat Jokowi itu masih nyalon wali kota dulu dia pun sudah bekerja ya karena dia dari tangannya PDIP lah begitu. Hmm. Hmm. Jadi dari mulai Jokowi di Solo maupun di Jakarta menjadi gubernur dan kemudian apalagi Hmm. nyapres ini termasuk orang yang bekerja keras begitu untuk Jokowi. Makanya tidak heran Mas Hersu kalau dari sejak Jokowi baru saja diangkat tahun 2014 Andi Gani ini kemudian diangkat sebagai Komisaris Utama PT PP, Pembangunan Perumahan. Ini Tuh, eh, tapi bukannya dia juga jadi salah satu penasihat Kapolri, Mbak? Bukan? baru saja itu. Oh, baru ya itu ya. Baru, baru saja. Oh, ya, ya Iya, oke, makanya.
Masuk Iya, akal ya kayak. masuk akal dan diangkatnya oleh Listio Sigit. Yang kita tahu Listio Oh, Sigit ini juga sangat orangnya dekat dengan Pak Jokowi Jokowi. gitu Yes, ya, kan, ya, ya, panjang ya, ya, tangan ya. dari Hmm, Jokowi juga. Jadi ini kalau kita lihat jejaknya Mas Irsu, kenapa kemudian ini pasang badan dan kemudian yang eh yang speak up ini hmm, dibandingkan dengan Said Iqbal dan hmm, juga tadi yang Eli Rosita itu hmm, yang membacakan komunike juga hmm, Andi Gani ini ya karena hmm. itulah saya rasa Oh, ya. clear ya udah. Jadi Jadi saya nggak terlalu penasaran kalau udah kayak gitu karena tadinya saya ngapain ini buruh kok tiba-tiba itu rupanya ya ada motif itu ya kasihan juga kalau kayak gitu ya nanti jadinya ya. Terus iya iya iya. apa Coba ya kita yang kita diperlukan? lihat Mas Ferry. Ya. Iya, dia sudah diangkat sebagai komisaris utama PT Hmm, Pembangunan Perumahan sejak 2014 sampai dengan akhirnya dia mundur pada tahun 2023. Ini masa yang sangat panjang loh sebagai hmm, seorang dan dia merangkap komisaris utama dan juga komisaris independen. Saya nggak tahu hmm, apakah gajinya juga rangkap begitu hmm, ya, tapi yang jelas ini salah satu BUMN lama dan BUMN yang cukup strategis untuk hmm, pembangunan Indonesia di bidang infrastruktur. hmm, Ini hmm, termasuk juga tugasnya adalah membangun IKN ketika hmm, itu. Istana Presiden hmm, kan dibangun hmm, oleh apa namanya oleh PT-PP bekerja sama dengan yes. PUPR. Hmm, Dan kemudian kalau kita lihat Mas Hersu, dia keluar komisaris itu tadi pada tahun 2023 i- karena PDIP kemudian kan mengusung Ganjar Ganjar. Mahfud Hmm, gitu. hmm, 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 Iya, dan dia tidak elok karena hmm, dia sebagai di situ adalah atas juga selain kedekatan dengan Jokowi juga pasti rekomendasi dari PDIP begitu. Jadi kemudian dia mengundurkan diri menjadi tim ses Ganjar. Sebagai tim ses Ganjar, tapi rupanya tidak tidak begitu terlihat namanya lah begitu ya. hmm, hmm, Malah kemudian ketika Ganjar kalah dan hmm, Jokowi ketika itu masih hmm, hmm, masa peralihan pemerintahan, dia ini hmm, pernah bertemu hmm, dengan Jokowi. Jokowi lengser pada tanggal 20 Oktober hmm, 2024 dan pada bulan Septembernya bahkan dia ke istana bertemu selama 2,5 jam. Dan pada hmm. saat kalau kita lihat jejaknya, pada saat Jokowi ini pulang naik pesawat itu yang dikawal F-16 itu Mas Hmm. Irsu dan dia sudah standby di bandar udara di Solo gitu untuk menyambut Oh, Jokowi yang turun dari oke. pesawat. Ya, Jadi clear. kita bisa lihat betapa kedekatannya. Itu pada Ya, tanggal ya, ya, 20 ya. Oktober. Hmm. Pada tanggal 30 Oktober Hmm. ya dia ini kemudian 30 Oktober atau 30 September, 30 Oktober sepertinya. Karena tidak lama setelah itu dia bersama dengan Sylvester Matutina yaitu karena Ah, oke. Ya. ya Hmm. posisinya si Andi Gani ini kan sebagai ketua relawan buruh sahabat Jokowi, namanya begitu. Jadi Oh. dia pun mengetuai sebuah organisasi relawan begitu. Sama halnya dengan Hmm. Sylvester Matutina yang ketua relawan Solmed. Solidaritas Merah putih. Merah Yes. Putih begitu ya, Hmm. Solmed Ya. seperti Noel dan sebagainya begitu. Hmm. Jadi dan bertemu dengan Jokowi juga pada saat itu di Ya, ya. Solo begitu. Jadi ini Jadi, memang loyalisnya Jokowi. Sekarang diangkat ya. sebagai Hmm. penasehat dari atau Oh, staf ahli staf oleh ahli. Kapolri yang Hmm. dibayar oleh pajak kita ini begitu. Oke, oke, oke. Clear. Jadi ya, saya kira kenapa tiba-tiba kan tadinya saya tadi mau penjelasannya apa nih, nggak masuk akal nih, ya kan gitu rupanya. Ada selalu ada penjelasannya ya, nggak ada sebab dan Oke, akibat dalam dunia itu ya. Jadi tidak ada betul. sesuatu yang kebetulan. Oke, nggak terasa kita sampai di penghujung perbincangan kita. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.